Iya teman-teman, kembali lagi di Think Out Loud bersama saya Irvin Gultom di sini. Think Out Loud tuh tempat gua untuk mencurahkan segala ide-ide gua dan hal-hal yang gua pikirkan sehingga gua bisa tidur dengan tenang, ya kan? Karena kan lu pada udah tahu kan bahwa Think Out Loud tuh selalu dibikin ketika gua susah tidur, ketika lagi banyak ide-ide berkumpul di kepala gua. Nah, teman-teman, udah lama nggak bikin yang lagi, tapi sekarang lagi bikin lagi, ya kan? Dan gue mau rebranding Think Out Loud. Nanti gue akan tempatin di Instastory aja supaya lebih enak gitu kan, karena tampaknya pasar saya ada di sana. Uset, bahasa udah kayak YouTuber aja padahal baru mulai. Jadi gue akan banyak di Instagram nantinya. Nah, apa yang hari ini gue pikirkan, yang hari ini gue pikirkan adalah mengenai film Korea. Jadi ada seorang temen di sini nanya sama gue, bang lu suka nonton film Korea nggak? Gue jawab begini, artis favorit gue itu Kim namanya, Kim Il Sung, Kim Jong Il, sama Kim Jong Un. Nah, gue bilang gitu lah, lu lihat sendiri dah, gue suka nonton film Korea apa kagak. Iya, iya, tapi di balik lawakan itu saya sebenarnya juga sedikit melihat film-film Korea. Dan film Korea yang sedang tayang di Netflix ini menjadi sesuatu yang saya juga ikuti. Judulnya Is Okay Not to Be Okay. Ya, baik-baik saja kalau kamu tidak baik-baik saja. Aneh ya? Ya, it's okay kalau kamu nggak baik-baik saja, sederhananya gitu ya. Tuh film tuh tentang cewek yang punya luka batin berat, yang punya pergumulan masa lalu, gitu kan. Dan kemudian ada seorang cowok yang seorang perawat psikologis yang ngedampingi dia. Jadi bagaimana si cewek itu begitu banyak punya luka, punya permasalahan gitu kan. Dan karena lukanya itu dia menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi independen juga, menjadi pribadi yang manipulatif, dia bisa manipulasi banyak orang sesuai dengan keinginannya, menjadi pribadi yang meledak-ledak dan merusak dan bahkan menyakiti banyak orang. Itu karena lukanya. Dan tampaknya si cewek ini lebih memilih hidup bersama lukanya. Beda, beda hidup bersama lukanya dan memproses lukanya. Ya udah, dia menganggap itu angin lalu dan membiarkan saja. Dan tetap menganggap muka itu sebagai musuh gitu. Dan si cowoknya tadi ini, saya juga baru nonton episode 2 sih ya, dan filmnya juga masih ongoing, mencoba membuat si cewek ini menyadari, oke loh kalau lu punya luka, oke loh untuk kau menerima luka itu, karena dari menerima itulah lo baru bisa heal, lo baru bisa nyembuhin. It's okay not to be okay. Nah, dari situ tuh permainan drama-dramanya tuh. Drama-drama romantis yang mulai muncul. Bagaimana nanti ada sebuah pasangan yang bisa saling menerima lukanya, saling menyembuhkan. Romantis kan ya. Tapi itu bukan urusan gua, lu tonton dasar ada tuh filmnya. Cuman gua jadi keinget seorang pribadi yang punya masalah, yang juga punya luka, memang bukan luka masa lalu juga sih. Dan kemudian melihat lukanya secara berbeda. Kalau teman-teman tahu Paulus, lu kan pasti kalau ngeliat Paulus tuh kan semacam apa ya, semacam pribadi yang kuat, yang tedeng aling-aling, yang bisa mewartakan begitu hebat, begitu berani, dan tampaknya itu pribadi yang powerful banget, utuh banget itu. Tapi ternyata Paulus tuh juga pribadi yang terluka dan punya banyak pergumulan. Salah satu yang menarik teman-teman nih ada di 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Ntar lo lihat sendiri ya, 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Tapi gue mau baca pakai bahasa Indonesia sehari-hari. TBBIS. Ayatnya ngomong begitu, teman-teman. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya, sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Bayangin, aneh ya, menarik ya teman-teman ya ayatnya ya. Bagaimana Paulus di sini nunjukin, bahkan mungkin protes sama Tuhan. Tuhan,
Gua sakit nih, gua rasul lu, gua udah 3 kali berdoa, tapi kenapa penyakit gua kok kayaknya belum lu angkat sampai sekarang. Itu gundahan hati dia ungkapkan pada Tuhan. Terus kemudian dia merenungkan bahwa respon Tuhan adalah, ya banggakanlah kelemahanmu, banggakanlah lukamu. It's okay untuk kamu terluka. It's okay not to be okay, Paulus. Karena kenapa? Karena kalau menurut ayat yang 9 yang tadi gue baca agak panjang tadi itu, di luka itu, di kelemahan-kelemahan itu, Kristus melindungi dia dan menunjukkan kekuatannya kepada dia dan pastinya kepada kita juga. Nah teman-teman di sini yang menarik, teman-teman seringkali jadi orang percaya itu kita pikir bahwa nggak ada masalah lagi, bebas, nggak ada luka, nggak ada problem. Enggak, ternyata banyak problem, banyak masalah. Tapi mungkin ini yang sering dikatakan orang agak agak gue juga lupa istilahnya, ya agak ngeles-ngelesnya orang beriman, gue lupa istilahnya tapi gitu. Wah nggak apa-apa terluka, Allah memulihkan, Allah menyembuhkan gitu. Tapi memang benar Allah memulihkan, dan agak klise bahwa Allah memulihkan, Allah menyembuhkan. Ternyata memang benar teman-teman. Kalau kita pikir-pikir, bukankah kuasa Tuhan terbesar itu muncul dari kegelapan terbesar? Jadi ketika lu menghadapi titik terendah hidup lu, bukankah di situ Tuhan paling menunjukkan karyanya kan? Bukankah ketika situasi begitu gelap, begitu mencekam, lilin yang kecil itu menjadi sangat indah kan? Gua rasa benar juga apa yang dikatakan Paulus dalam refleksi imannya. Biarpun sebenarnya perikop ini sih sebenarnya pengen ngomong soal keajaiban-keajaiban yang besar dalam hidup Paulus. Aneh ya, perikop ini ngomong soal keajaiban-keajaiban besar dalam hidup Paulus, tapi di ayat 8-9 ini Paulus ngomong soal kelemahannya. Dan dari kelemahannya itulah muncul keajaiban-keajaiban yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan memang teman-teman, kelemahan itulah, mengakui kelemahan itulah, seperti Paulus mengakui bahwa dirinya sakit, dan tanda kutip ada nuansa marah juga dia kepada Tuhan, adalah awal pemulihan teman-teman. Kalau kita gak mau mengakui diri kita lemah, kita punya problem, gak mungkin kita mau dipulihkan, gak mungkin bisa dipulihkan. Dan yang kedua teman-teman, kelemahan itu menunjukkan, nah ini yang mahal nih, penyerahan diri kepada Tuhan, berserah. Bahasa Kristennya percaya, beriman. Kata beriman menurut bukunya Pak Andar itu, gue lupa seri selamat yang mana, kata fiducia itu artinya bersandar, bersender, menyandarkan diri. Berarti orang yang beriman itu adalah orang yang mau bersandar pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena teman-teman seringkali yang membuat kita untuk sulit untuk pulih, seringkali malah diri kita sendiri. Ambisi, kemarahan, merasa diri kuat, keinginan pribadi, itu yang membuat kita sulit untuk dipulihkan. Padahal fide itu bicara soal bagaimana saya mau menyerahkan diri kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bukan ambisi gua, bukan keinginan gua, bukan harapan gua yang berkuasa, tapi keinginan Tuhan, karya Tuhan, dan cara Tuhan dalam hidup. Nah di situ prosesnya teman-teman, proses percaya, belajar percaya itu, proses mendialogkan keinginan saya dan keinginan Tuhan, sampai akhirnya Tuhan yang memimpin hidup saya. Ketika teman-teman berhasil, saya juga berproses, kita berhasil sampai pada tahap bahwa nih Tuhan, ini hidup gua, lu pimpin hidup gua, di situ baru bisa pemulihan terjadi, dan pemulihan kerasa kekuatannya. Nah teman-teman, it's okay not to be okay. Tapi yang terpenting adalah mau gak kita menyadari, kayak sepasang cewek dan cowok di film Korea tadi itu,
Lu jangan tanya itu nama aktornya siapa ya, gue gak tahu. Kan gue bukan pecinta Korea, gue cuma reviewer film gitu ya. Bukan pecinta Korea, reviewer film. Bagaimana prosesnya nanti si cewek ini mau menyadari bahwa ambisi gue salah, ambisi gue terbentuk dari luka gue, dan gue mau dipulihkan dan disembuhkan. Begitu juga teman-teman dalam kehidupan beriman kita. Mari kita coba belajar untuk mendialogkan keinginan kita, ambisi kita, melepaskan keinginan kita dan ambisi kita, dan mulai melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita bisa belajar beriman, sehingga akhirnya kita bisa percaya seperti Paulus tadi. Di dalam pergumulan terbesar gua, Tuhan menunjukkan karyanya. Nah itu teman-teman, it's okay not to be okay ya. Semua orang pernah terluka, semua orang punya pergumulan. Tapi yakinlah di pergumulan terbesar hidupmu, Tuhan punya rencana. Tuhan akan tunjukkan jalannya. Tuhan akan bawa api kasih itu. Selamat belajar teman-teman. Selamat malam. Semoga kalian stay at home. Karena COVID ini masih panjang tampaknya. Tapi selayaknya tadi yang kita renungkan bersama, problem ini pasti akan berlalu. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Semangat. It's okay not to be okay. Because God love stay with us. Amen. Bye-bye. See you in Think Out of Lot berikutnya.